Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Manga Tensura chapter terbaru telah keluar, dan pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas chapter terbaru tersebut di sini. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Chapter 107. Chapter terbaru dimulai dengan penobatan Myormile, salah satu karakter favorit Wong Anime di Tensura sebagai menteri di Tempest. Setelah penobatan Myormile sebagai salah satu dari eksekutif Tempest, dia pun lalu disuruh oleh Rimuru untuk mengemukakan hasil dari perencanaan yang dia buat terkait dengan Festival Tempest yang pada dasarnya akan mengundang hampir seluruh pemimpin dan juga wakil dari negara-negara yang ada di sekeliling Tempest, terutama negara-negara manusia. Pusat dari Festival Tempest ini ada di 3 tempat. Yang pertama adalah Opera, yang kedua adalah Kolosium, dan yang ketiga tentu saja yang paling ditekankan pada festival ini adalah Labirin Tempest. 3 hari sebelum festival diadakan, para pemimpin dunia yang tiba di Tempest akan dijamu besar-besaran. Begitu pula para tamu dari luar akan dijamu dengan makanan-makanan gratis. Hari pertama akan dimulai dengan pertunjukan di gedung Opera. Pada hari kedua, maka akan diadakan turnamen bela diri di Kolosium Tempest. Dan di hari ketiga, maka pembukaan dari Labirin Tempest akan dipertunjukkan kepada seluruh tamu Tempest. Nah, khusus untuk hari ketiga, para petualang bisa mencoba menantang diri mereka di dalam dungeon yang dibuat di Tempest tersebut, tentunya dengan disaksikan oleh para tamu undangan Tempest. Sebenarnya segalanya sudah cukup untuk dipersiapkan, dan Rimuru sudah lumayan senang dengan persiapan dan perencanaan tersebut. Namun tiba-tiba Ramirez, sang pemilik dari dungeon, kemudian mengatakan hal yang membuat Rimuru agak risau. Ramirez mengatakan kalau Labirin dalam keadaan yang gawat dikarenakan kekuatan Veldora yang terlalu besar, sehingga dia melepaskan jumlah Magicule yang luar biasa di Labirin. Dari lantai 71 hingga lantai 90 sekarang berubah menjadi hutan. Dengan kata lain, bisa disimpulkan butuh waktu yang cukup lama untuk bos monster bisa terlahir di sana, dikarenakan semua nutrisi Magicule tersebut justru malah diserap oleh pepohonan. Rimuru sebelumnya sudah merencanakan kalau menggunakan sistem setiap lantai, maka lantai dengan kelipatan 10 akan dijaga oleh 1 ekor monster kuat sebagai bos Labirin. Tapi akibat pepohonan yang ada di sana, monster yang cocok untuk dijadikan bos tidak bisa terlahir. Meskipun begitu, Rimuru tidak terlalu gamang mendengar peristiwa ini, dikarenakan untuk Labirin Tempest dia hanya memerlukan 50 lantai pertama saja. Jadi dia akan berencana untuk membereskan hal ini nanti. Namun tidak lama semenjak Rimuru memikirkan hal tersebut, 3 orang memanggilnya secara bersamaan. Shuna, Trainee, dan juga Rangga ingin mengemukakan pendapat mereka dan kurang lebih ingin memberikan solusi kepada Rimuru mengenai peristiwa ini. Shuna yang pertama mengemukakan pendapatnya, kemudian mengatakan kalau Adalman, sang Raja Undead, akan sangat tepat untuk dijadikan bos. Selain itu, para bawahan Adalman adalah makhluk yang rentan terhadap sinar matahari, dan mengingat ada banyak laporan yang mengatakan kalau para bawahan Adalman berkeliaran di kota dan membuat para pedagang yang datang ke Tempest ketakutan, maka sangatlah tepat untuk membuat Adalman dan juga para bawahannya menjadi bos di lantai Labirin. Dan Rimuru yang tidak mau kalau Tempest dikenal sebagai tempat angker di mana zombie berkeliaran, maka akhirnya Rimuru setuju dengan usulan Shuna dan menempatkan Adalman juga para bawahannya di Labirin. Selanjutnya adalah usulan dari Trainee, dan Trainee mengusulkan kalau Zegion dan Apito yang merupakan monster serangga untuk melindungi hutan. Dan tidak hanya itu, mengingat Zegion dan Apito juga tidak pernah melewatkan latihannya, maka diketahui kalau kedua serangga tersebut memperoleh gift berkat evolusi Rimuru menjadi Raja Iblis Sejati. Rimuru pun menyadari kalau Zegion menjadi sangat kuat.
Akan tetapi, Rimuru sebenarnya agak meragukan usulan ini. Namun kemudian Veldora mengatakan kalau hal tersebut adalah hal yang tepat dan Veldora bersedia untuk mendidik dan melatih mereka sampai menjadi prajurit yang pantas untuk menjadi bos. Berkat perkataan Veldora ini, Rimuru pada akhirnya menyerahkan semuanya kepada Veldora. Nah, sisanya kemudian usulan dari serigala peliharaan Rimuru. Siapa lagi kalau bukan Rangga? Rangga lalu mengusulkan siluman rubah yang dulu pernah melawan Rimuru, namun dikendalikan oleh Clayman untuk menjadi bos dari labirin. Selain itu, siluman rubah tersebut juga mengatakan kalau dirinya mahir dalam membersihkan hutan. Jadinya dia bisa digunakan untuk menjaga hutan di lantai paling atas. Rimuru pun kemudian menyadari kalau siluman Nine Head atau kepala 9 yang ada di hadapannya ternyata masih belum memiliki nama. Maka Rimuru pun kemudian memberi nama Kumara kepada siluman rubah tersebut. Nah, berkat Rimuru menamai Kumara, Kumara tentu saja berevolusi. Kumara yang asalnya hanya memiliki 3 ekor saja sekarang berubah memiliki 9 ekor. Rimuru pun menyadari kalau Raphael agak berbuat curang karena saat menamai dari Kumara, dia sebenarnya berusaha menahan sebisa mungkin magic Q-nya supaya tidak diberikan secara berlebihan. Namun Raphael kurang lebih membuka selang magic Q untuk Kumara sehingga Kumara tepat diberikan magic Q yang membuatnya berevolusi sehingga memiliki 9 ekor sekaligus. Maka dengan usulan dari 3 bawahan Rimuru tersebut, diskusi mengenai festival Tempest pun selesai. Dan selanjutnya Rimuru kemudian akan menindaklanjuti laporan dari Zoe yang seperti kita tahu saat ini sedang menyelidiki mengenai kasus menghilangnya para elf dari hutan Jura. Dan menurut penyelidikan Zoe, ternyata ada sebuah organisasi kriminal yang beroperasi di berbagai negara. Kelompok militan ini dikenal dengan nama Ortrus. Mereka tidak hanya memiliki budak dari para magic beast dan majin. Dan Zoe lalu mengatakan kalau dulunya organisasi kriminal ini memiliki kekuatan setara sebuah negara kecil. Rimuru kemudian tertarik dengan kata dulunya yang dikeluarkan oleh Zoe. Dan Zoe lalu mengatakan kalau hal tersebut benar. Dulunya mereka setara negara kecil. Namun sekarang ini mereka sudah dihancurkan. Dan ketika ditanyakan siapakah yang menghancurkan organisasi tersebut, maka nama yang familiar muncul. Nama Masayuki, sang pahlawan secepat cahaya, keluar di dalam percakapan tersebut. Rimuru sebelumnya pernah mendengarkan mengenai Masayuki ini dan selalu disandingkan dengan Hinata dan disetarakan dengan dirinya. Selain itu, menurut informasi dari Zoe, Zoe juga mengatakan bahwa Masayuki kemungkinan akan membawa para elf yang telah ditangkap dan dijadikan budak untuk dibawa ke Tempest sendiri. Namun yang membuat Rimuru agak malas mendengarkan kabar satu ini adalah kabar bahwa Masayuki akan datang ke Tempest untuk memusnahkan Raja Iblis Rimuru. Rimuru pun menyadari kalau nama Masayuki adalah nama Jepang dan ini menyiratkan bahwa Masayuki kemungkinan berasal dari kampung halaman yang sama dengan dirinya. Zoe kemudian meminta izin kepada Rimuru untuk menghabisi Masayuki jika memang dia benar-benar mengancam. Namun Rimuru mengatakan kalau dirinya sendirilah yang akan menangani kasus Masayuki dan dia tidak ingin siapapun ikut campur, termasuk juga Diablo yang saat ini ada di sampingnya. Oke, sekarang kita akan ke sudut pandang dari Masayuki sendiri. Siapakah dirinya dan apa yang dia lakukan di dunia Tensura? Honjo Masayuki sebenarnya adalah siswa Jepang. Bermula sekitar setahun yang lalu, Honjo Masayuki yang saat itu berumur 16 tahun baru masuk SMA. Ketika dia pulang dari sekolah, dia melihat seorang gadis cantik. Ketika dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya gadis cantik yang berpapasan dengan dirinya tersebut, tiba-tiba dia berada di tempat lain, bukan lagi Jepang seperti yang dia kenal. Di tempat yang kelihatan sekali berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya, dia tidak mengerti apapun yang dibicarakan oleh para penduduk
tersebut. Karenanya dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali duduk-duduk saja. Dia kemudian berusaha untuk mencari kerja terlepas dia tidak mengerti bahasa di tempat di mana dia tertransfer tersebut. Namun tiba-tiba di dalam perjalanan seorang perempuan menghampirinya dan kelihatan sekali kalau perempuan tersebut sedang dikejar-kejar. Perempuan tersebut lalu menubruk tubuh Masayuki dan berbicara kepada Masayuki. Namun dikarenakan Masayuki tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia hanya bisa senyum-senyum saja. Di belakang perempuan tersebut ternyata seorang pria yang memiliki rambut mohak. Terlihat sangat marah, namun sekali lagi karena Masayuki tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia hanya bisa tertegun. Perempuan tersebut justru malah nempel kepadanya dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Ketika Masayuki menyadari kalau hidupnya akan berakhir di sini, tiba-tiba suara muncul di kepalanya. Suara tersebut lalu mengatakan kalau dirinya memiliki tindakan pemberani layaknya seorang juara dan pahlawan, dan dia kemudian memperoleh unique skill Chosen One. Suara tersebut lalu menanyakan kepada Masayuki apakah unique skill tersebut akan diaktifkan. Dan Masayuki tidak mengerti apa yang terjadi, hanya bisa mengatakan iya dalam nada tanda tanya. Suara yang ada di kepala Masayuki kemudian menyalahpahami pertanyaan iya yang Masayuki lontarkan sebagai bentuk konfirmasi. Dan pada akhirnya berkat efek dari The Chosen One, dia berhasil mengerti apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tentunya berkat suara tersebut, saat ini Masayuki memiliki banyak sekali pertanyaan. Namun apa yang ada di depannya berhasil mengalihkan perhatiannya. Masayuki tentunya lumayan kaget dikarenakan dia tiba-tiba mengerti bahasa mereka. Namun lebih kaget lagi kalau dia ternyata saat ini sedang dijadikan perisai oleh perempuan yang dikejar-kejar pria berambut mohak tersebut. Dari keramaian yang perlahan berkumpul di antara mereka, Masayuki pun menyadari kalau orang di hadapannya adalah Jinrei dan dikenal sebagai serigala gila. Dan Masayuki pun menyadari kalau dirinya saat ini berada dalam bahaya. Berkat provokasi dari wanita yang dia kejar, Jinrei ternyata terlihat sangat marah sekali. Untuk menyelamatkan hidupnya, Masayuki kemudian berusaha untuk bertindak keren dengan menggertak sang pria berambut mohak tersebut. Meskipun dalam hatinya terlihat sekali kalau Masayuki saat ini sedang pasrah dikarenakan pilihan hidupnya tersebut. Masayuki pun menyuruh perempuan tersebut untuk menjauh. Intinya dia ingin kalau dirinya bisa melarikan diri dengan leluasa. Namun perempuan tersebut menyalahpahami dan menganggap kalau Masayuki ingin ruang terbuka supaya dia bisa menghajar si Jinrei yang ada di hadapannya tersebut. Perempuan tersebut kemudian menjauh dan menyemangati Masayuki, dan dia bisa melihat di sekelilingnya kalau dirinya telah dikelilingi kerumunan dan tidak bisa lagi melarikan diri dan keluar dari tempat tersebut. Intinya Masayuki saat ini sedang terjebak. Di tengah peristiwa tersebut, tiba-tiba suara kembali muncul di telinganya. Suara tersebut mengatakan kalau Masayuki telah memiliki keberanian untuk menghadapi, dan Hero's Charm atau pesona sang pahlawan muncul di dalam perbendaharaan skillnya. Suara tersebut lalu mengatakan kalau Masayuki telah mengaktifkan seluruh kemampuan dari unique skill Chosen One dan kemampuan Hero's Action yang merupakan kemampuan dari unique skill tersebut aktif dan terbuka. Masayuki tentu saja lumayan heran dengan suara ini, dan dia kemudian menyangkal suara tersebut dan mengatakan kalau dirinya saat ini sedang ingin melarikan diri. Kemampuan Chosen One Masayuki ternyata bisa mengeluarkan aura yang membuat Jinrei lumayan segan. Namun Jinrei kemudian memberanikan diri dan berusaha untuk menyerang Masayuki. Melihat serangan tersebut, Masayuki yang jelas sekali ketakutan kemudian berusaha melindungi kepalanya, dan dia pun merunduk. Keputusan Masayuki untuk menundukkan kepalanya ini ternyata sangat tepat. Jinrei yang berusaha untuk menyerang Masayuki ternyata tidak bisa mengendalikan momentumnya, dan pada akhirnya kepala dari Masayuki masuk ke dalam perut dari Jinrei dan membuatnya terkapar. Ternyata posisinya yang berusaha untuk menghindari serangan tersebut justru malah membuatnya menyundul badan dari Jinrei. Keramaian langsung menganggap apa yang dilakukan oleh Masayuki sebagai sesuatu yang luar biasa, dan Jinrei sendiri tidak sadarkan diri tergeletak di hadapan Masayuki. Orang-orang yang melihat rambut pirang Masayuki menganggap kalau Masayuki adalah pahlawan legendaris yang terkenal di masa lampau. Padahal sebenarnya Masayuki mewarnai rambutnya sendiri.
Setiap orang menyerukan bahwa Masayuki adalah seorang pahlawan. Jinrai yang tidak sadarkan diri bahkan juga bangun dan ikut menganggap kalau Masayuki sebagai pahlawan juga. Hal ini tentunya membuat Masayuki tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Dan semenjak saat itu pula lah Masayuki dikenal sebagai pahlawan, sang pahlawan secepat cahaya. Setelahnya dia lalu bertemu dengan Yuki Kagurazaka, pemimpin dari Asosiasi Kebebasan, dan kemudian memperkenalkannya satu persatu kepada para party yang membantu Masayuki dalam petualangannya. Dan semenjak saat itu pun Masayuki pada akhirnya dieluk-elukan sebagai pahlawan yang setara dengan Hinata, Yuki Kagurazaka, dan juga Granbell Rozo. Hal ini tentunya terjadi berkat unique skill Chosen One yang Masayuki miliki. Unique skill ini membuat hampir semua orang terhipnotis dan pada akhirnya membuat Masayuki selalu dieluk-elukan sebagai pahlawan dimanapun dia berada.